Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya ada deg-degan, mohon dukungannya, tepuk tangan Ibu dan Bapak. Ya, ternyata untuk berbicara di hadapan Ibu dan Bapak itu tantangannya lebih besar daripada berbicara di hadapan siswa semua. Untuk kali ini Ibu dan Bapak, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya untuk ikut serta menyaksikan aksi nyata saya. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu dan Bapak, ini adalah aksi nyata saya di modul 1.4 dalam kegiatan CGP. Yang memang materinya mengenai budaya positif. Tujuan kegiatan hari ini yang pertama adalah saya ingin menuntaskan tugas saya sebagai CGP dalam aksi nyata ini. Tugas yang keduanya adalah saya ingin sharing mengenai materi apa yang saya dapatkan dalam kegiatan CGP mengenai budaya positif. Aduh, saya jadi harus bolak-balik ini teh ya. Coba bisa diperpanjang tidak ke sini. Ibu dan Bapak, mohon izin untuk dijawab pertanyaan ini supaya kita mengorek dulu tentang apa sih sebenarnya budaya positif yang sudah terjalin di sekolah kita. Karena kita tahu sebetulnya sekolah kita itu cukup nyaman ya Ibu dan Bapak, untuk gurunya juga untuk muridnya. Jadi budaya positif apa sih yang sudah ada di sekolah kita? Iya, boleh Bu Santi. Ya, menurut saya budaya positif yang sudah ada di sekolah kita dan jarang ditemukan di sekolah yang lain itu adalah mengaji Al-Quran sebelum pembelajaran di setiap pergantian jam. Itu. Terima kasih Bu Santi. Tepuk tangannya dong buat Bu Santi. Ya, ada yang lain Ibu dan Bapak terkait budaya positif yang sudah terjalin, sudah biasa kita lakukan di sekolah kita? Ada Bu Rofi, Bu Nurhayati? Boleh. Budaya positif yang sudah dijalankan di SMP Alamana ini, salah satunya kita sudah melakukan sholat duha ya. Seminggu itu sudah dilaksanakan 2 kali. Gitu. Ya itu aja mungkin ya. Yang lain bisa menambahkan. Ya, terima kasih Bu Nurhayati. Tepuk tangan juga untuk Bu Nurhayati. Jadi memang betul ya bahwa kita itu setiap minggunya sudah ada kegiatan-kegiatan yang positif yang kita biasakan di sekolah. Namun untuk kali ini yang saya ingin sampaikan mengenai budaya positif lebih kepada bagaimana kita selaku guru memperlakukan siswa kita. Jadi bukan hanya kegiatan apa yang positifnya, karena kalau dilihat untuk kegiatan positif itu sudah tercermin nyata di sekolah kita. Tapi bagaimana kita seorang pendidik itu memperlakukan siswanya. Ya Ibu dan Bapak, untuk budaya positif ini ada 7 hal yang harus kita cermati lebih dalam lagi. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar sampai dengan segitiga restitusi. Mari kita lihat paradigma baru pembelajaran, cara berpikir kita tentang pembelajaran. Tentunya untuk sekarang ini paradigma pembelajaran lebih berfokus kepada bagaimana seorang guru atau pendidikan itu bisa sampai mewujudkan pelajar Pancasila. Yang kita tahu bahwa pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, sampai dengan kreatif. Nah, paradigma baru pembelajaran ini bisa dibilang ada 3 hal. Yang pertama, bahwa pembelajaran kita, baik itu di kelas ataupun bagaimana kita berinteraksi dengan siswa-siswi kita,
perlu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu harus berpusat pada murid. Apa yang kita lakukan itu harus lebih mengedepankan murid kita akan diseperti apakan, akan dibentuk seperti apa, dan akan nantinya menjadi apa. Fokusnya bukan lagi ke guru, tapi kepada siswa. Yang kedua, berorientasi pada kompetensi untuk memenuhi kebutuhan siswa. Karena kita tahu bahwa siswa kita itu beragam kebutuhannya. Sehingga apa yang kita lakukan, kita niatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang terakhir adalah paradigma baru pembelajaran adalah kegiatannya harus bermakna. Maksudnya bermakna di sini adalah kita memberikan kegiatan yang memang nantinya akan menjadi bekal untuk mereka saat mereka terjun langsung ke masyarakat, menjadi masyarakat seutuhnya. Dan juga kita membawa pembelajaran nyata di kelas. Seperti itu. Nah, Ibu dan Bapak, untuk fokus pelajar Pancasila, jujur waktu saya ikut kegiatan CGP, karena banyaknya itu guru-guru negeri, jadi ternyata ada lagunya profil pelajar Pancasila itu, dan pada hafal. Saya rewas karena mungkin di sekolah kita kan tidak dibiasakan untuk menghafal seperti ini. Bahkan ada gerakannya. Waktu saya pertama kali melakukan ruang kolaborasi, rewas kata saya teh, ada gerakannya. Saya yang terbata-bata ngikut gerakannya, saya langsung nyari tahu kan di YouTube. Nah, makanya di sesi ini juga saya ingin Ibu dan Bapak ya nyanyi. Kita nyanyi bareng-bareng Ibu dan Bapak. Kita tas tekiat hayangnya pemik. Kita sama-sama melakukan gerakannya dan juga kita sama-sama bernyanyi. Untuk yang pertama saya contohkan dulu ya. Sesuai dengan yang sudah saya simpan di slide. Nanti untuk yang kedua kita bisa bersama-sama. Pas Bapak dan Ibu suaranya ya, tidak terlalu kencang. Ada gerakannya, nanti bisa dilihat gerakannya seperti apa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Sambil nunggu loadingnya. Sudah barusan dicontohkan ya Ibu Bapak? Bisa ikut bersama-sama dengan saya? Oke, kita coba ya. Berdiri boleh Ibu dan Bapak. Ya, mohon maaf sekali berdiri biar terlihat oleh saya. Saya juga jadi berniat ya Ibu dan Bapak sebetulnya mengajarkan lagu ini ke anak-anak. Jadi bukan hanya supaya mereka tahu, tapi juga supaya mereka terbiasa. Ya, let's go Ibu dan Bapak. Kita ikuti bersama-sama. Sambil nyanyi ya Ibu dan Bapak. Semangat, semangat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi ya tentang gerakan dan lagunya. Kita lanjutkan Ibu dan Bapak. Ya,
Kita tentu di sekolah ini ingin sekali memiliki anak-anak yang berkarakter baik. Berkarakter baik itu tentu bisa dihasilkan dengan cara kita menerapkan yang namanya disiplin. Tapi untuk sekarang karena kita harus menciptakan sekolah dengan budaya yang positif, maka disiplinnya pun tentu disiplin yang positif. Disiplin positif di sini adalah bagaimana cara kita mendekati anak-anak dan memperlakukan anak-anak dengan keterampilan dan perilaku yang positif. Melalui dukungan dan juga pengertian, bukan dengan hukuman. Jadi memang kalau untuk sekarang hukuman itu sepertinya sudah sangat jauh sekali ya Ibu dan Bapak. Karena kita kan sekarang sudah menggunakan kalimat lebih positif lagi yaitu konsekuensi. Nah di sini disiplin positif ada 4 yang perlu kita pelajarinya. Yang pertama membuat aturan yang jelas. Ibu dan Bapak untuk membuat seorang anak atau lingkungan kita itu disiplin dengan cara yang positif, maka kita membutuhkan yang namanya aturan yang jelas. Maksudnya di sini apa aturan yang jelas? Jelas untuk guru sebagai yang menerapkannya dan juga jelas untuk siswa sebagai orang yang memang akan diterapkan aturan ini. Maka saat kita menerapkan aturan, maka sangat diperlukan yang namanya penjelasan panjang lebar kepada siswa. Alhamdulillahnya di sekolah kita itu sudah terbiasa menerapkan penjelasan sebelum kita menerapkan aturan ini. Hanya saja Ibu dan Bapak yang perlu digarisbawahi, aturan itu terkadang di tengah jalan ada banyak pertanyaan yang baru muncul. Bagaimana supaya lebih jelas lagi, maka untuk kita pelajari itu bisa berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekali saat kita IHT kita beri penjelasan terus tamat. Tidak Ibu dan Bapak. Atau mungkin di sini bahasa ilmiahnya evaluasi ya. Jadi ada evaluasi. Evaluasi berkala tentang aturan. Terutama dari siswa karena aturan untuk siswa itu biasanya banyak sekali pertanyaannya. Bahkan untuk hal-hal detail pun mereka butuh penjelasan. Yang lalu yang kedua, disiplin positif itu harus mengedepankan menghormati anak. Dulu saya menganggap bahwa anak itu gimana kita. Ternyata harga diri anak SMP tinggi sekali. Kita tidak bisa semerta-merta memberikan sanksi pada saat itu di halayak ramai. Karena itu akan sangat menyakiti hatinya. Saya yakin Ibu dan Bapak di sini sudah membiasakan bagaimana cara kita memperlakukan anak. Jadi bukan hanya kita yang ingin dihormati oleh anak, tapi bagaimana cara kita juga menghormati anak. Yang berikutnya adalah menawarkan solusi. Saat anak menemukan sebuah masalah atau mungkin melanggar tata tertib sekolah kita, yang kita tawarkan pertama adalah pasti solusi. Nah, dalam disiplin positif di sini perlu ditekankan bahwa solusi itu ada baiknya dikemukakan sendiri oleh anak. Jadi sebelum lanjut ke konsekuensi yang ada di sekolah, untuk masalah-masalah awal itu bagusnya dikedepankan lebih ke bagaimana anak itu mencari solusi dari masalahnya. Dan yang keempat, konsisten. Wah, ini tantangannya besar sekali ya Ibu dan Bapak. Kalau menjelaskan tentang aturan itu kita sudah bisa menerapkan. Tapi untuk konsisten, itu tantangannya bukan cuma untuk anak yang konsisten menerapkan aturan, tapi juga bagaimana gurunya menerapkan aturan itu sendiri. Mudah-mudahan di SMP kita, semua ini bisa terlaksana dengan baik. Berikutnya, dalam budaya positif yang perlu kita gali lebih lanjut adalah motivasi perilaku manusia. Saya ingat sekali, dulu Pak Hanhan pernah bilang ke saya bahwa waktu itu lagi ngobrol tentang masalah anak. Terus kata beliau gini, Bu Elisa gimana ya caranya supaya anak itu melakukan sesuatu bukan karena ada aturannya, tapi memang sudah terbiasa melakukan itu.
Saya setelah mempelajari modul ini baru menyadari bahwa yang Pak Hanhan katakan adalah Pak Hanhan sangat ingin membuat motivasi intrinsik anak, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi itu yang ingin dibangun oleh Pak Hanhan. Nah, tantangan kita sebagai seorang guru dalam menerapkan budaya positif adalah menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Karena kalau untuk motivasi ekstrinsik, Ibu dan Bapak kan ada dua ya, motivasi intrinsik sama ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu cukup mudah, karena gimana supaya anak itu taat aturan karena memang takut sama aturannya. Menerapkan aturan karena memang ada imbalannya. Tapi untuk menumbuhkan itu kita butuh kerjasama. Salah satunya dengan konsisten. Kita membiasakan aturan itu supaya mereka jadi terbiasa. Kalau aturannya tidak konsisten, mereka jadi tidak akan terbiasa dengan apa yang kita biasakan, dengan aturan itu. Nah, motivasi intrinsik ini nantinya akan membuat anak-anak disiplin yang tidak merasa mereka terkekang oleh aturan. Yang mudah-mudahan di tujuan berikutnya adalah anak-anak jadi ikhlas lillahi ta'ala melakukan karena sudah menjadi kebiasaan mereka. Berikutnya yang perlu kita pelajari lebih lanjut dalam budaya positif adalah kita melihat saat anak itu melakukan sesuatu, ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Karena pada dasarnya kebutuhan anak itu ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Saya jadi teringat, ada anak saya kelas 7A dulunya, sekarang 8A, yang masalahnya itu-itu aja Ibu dan Bapak. Dari kelas 7 masalahnya itu-itu aja. Masalahnya adalah dia senang banget chatting sama lawan jenis. Dia senang banget buat nyari perhatian dengan lawan jenis. Ternyata saya baru sadar bahwa ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan akan kasih sayang. Kasih sayang di mana? Saya jadi mencari lebih dalam lagi kan. Oh, ternyata kasih sayang di rumah. Karena kalau untuk di sekolah, untuk guru-guru terhadap dia itu sudah cukup. Ternyata kasih sayang dia di sekolah, di rumah yang tidak terpenuhi. Maka kalau misalnya kita menemukan sebuah masalah, maka yang harus kita lakukan adalah berpikir lambat dulu. Tidak langsung memutuskan sesuatu apa yang kita lakukan menjadi keputusan akhir, tidak. Kita berpikir lambat dulu. Oh, ini kira-kira kayaknya ada kebutuhan dasarnya deh yang gak terpenuhi. Tadi Ibu dan Bapak, di satu kelas itu ada anak yang seneng banget megangin temannya di samping padahal saya lagi menjelaskan. Momen saya menjelaskan itu tidak lama padahal, tapi dia seneng banget ngorekin telinganya dan lain sebagainya. Ternyata ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Itu apa coba Ibu dan Bapak? Apa Ibu dan Bapak? Kesenangan. Seneng ngorekin, saya tanya, kenapa Nan ngorekin terus telinga teman kamu? Ya Bu, lucu aja telinganya. Oh, kesenangan kata saya teh, ternyata yang gak terpenuhi. Nah, di slide berikutnya saya ada beberapa kasus. Ada 3 kasus Ibu dan Bapak. Mohon dicermati dan kita cari tahu bersama-sama. Kira-kira ini kebutuhan dasar apa sih dari mereka yang belum terpenuhi. Jadi ceritanya ada seorang anak namanya Dinda, anak SMP. Lalu dia pulang ke rumah dan dia bilang ke ibunya bahwa hari itu dia bete, gak suka sama pelajarannya. Ada 3 alasan. Alasan pertama karena dia mengatakan bahwa ibu guru bilang aku gak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, harus damai. Menurut ibu dan bapak ini kesenangan apa? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kebutuhan? Coba ada yang berpendapat ibu dan bapak? Tidak ada salah dan benar? Ya, boleh. Dan kalau melihat kasus tersebut, nampaknya ada kebutuhan Dinda yang tidak terpenuhi.
itu berarti kebutuhan ini ya, penghargaan ya. Oke. Dan dihargai dia tetap. Ya, betul. Kalau itu Yang tidak ketiga, dihargai oleh guru akan menjadi bisa. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini yang mungkin ke perhatian ya, lebih ke afeksi atau kasih sayang. betul sekali. Ada pendapat, terima kasih. Tapi ada pendapat yang sedikit berbeda dengan Bu Robi? Oh, setuju berarti ya Ibu dan Bapak. Ya, terima kasih. Betul sekali ya apa yang diungkapkan oleh Bu Robi, bahwa ternyata dari 3 masalah ini masing-masing Dinda ini merasakan kebutuhan yang berbeda. Maka dengan cara kita tahu kebutuhan apa yang berbeda atau yang belum terpenuhi oleh anak tersebut, kita bisa tahu langkah lebih lanjutnya untuk menemukan solusi supaya permasalahan yang dirasakan oleh Dinda ataupun anak-anak kita di sekolah di SMP Al-Amanah ini, apa sih sebetulnya solusinya? Pasti solusinya harus berdasarkan dengan kebutuhan dasar mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh kita itu diniatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, Ibu dan Bapak. Kita lanjutkan. Nah, dalam budaya positif juga yang perlu kita garis bawahi lebih lanjut adalah tentang bagaimana seorang guru itu memperlakukan siswa, atau kita sebut posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisinya. Yang pertama ada seorang penghukum. Saya yakin Ibu dan Bapak bahwa kita semua di sini guru-guru SMP Al-Amanah sudah tidak ada yang memiliki posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Apa sih yang membedakan antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer adalah biasanya bagaimana cara dia berbicara kepada anak dan apa yang dibicarakannya. Jadi kalau misalnya seorang manajer, dari yang saya baca Ibu dan Bapak, yang paling bagus itu adalah seorang manajer. Bagaimana kita bisa menggali apa yang sudah dilalui oleh anak itu, kebutuhan apa yang belum didapatkan oleh dia, sehingga kita menemukan solusinya. Dan solusinya itu pun harus bersumber dulu dari anak tersebut, sebelum kita menerapkan konsekuensi. Jadi fokus kita itu adalah solusi dulu. Nah, bedanya kalau misalnya pemantau sama manajer, pemantau biasanya lebih berfokus konsekuensi. Apa-apa konsekuensi. Tapi kalau manajer, solusi dulu baru konsekuensi. Seperti itu deh Ibu dan Bapak. Kita lihat ya, slide berikutnya di sini ada kalimat-kalimat yang menunjukkan ini posisinya sebagai seorang apa gurunya. Kita lihat yang pertama. Boleh sambil dibaca Ibu dan Bapak. Yang pertama saya bacakan. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak. Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Hahaha. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana, nanti Pak Guru bantu. Kira-kira ini posisinya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, atau pemantau, menurut Ibu dan Bapak. Ada yang mau berpendapat? Bu Teti? Bu Teti tuh sekiat tadi sauna hoyongnya pengmik, mangga di pasian kopi. Ya, mencoba berpendapat ya, Bu Guru. Ya, sepertinya sebagai seorang teman ya, karena ada clue-cluenya, ada petunjuk-petunjuknya, dia bisa sambil tertawa ringan, terus kalimatnya juga lebih lebih bersahabat ya, lebih seperti lebih friendly lah gitu ya antara guru dengan siswa. Karena ada kata diawali dengan kata ayolah. Bagaimana sih kamu gitu. Itu kan sepertinya bahasanya lebih ringan gitu ya. Nah, itu sih kalau yang saya tangkap. Terima kasih Bu Teti. Tepuk tangan dong buat Bu Teti yang berpendapat. Iya, betul sekali Ibu dan Bapak ya. Kalau untuk poin nomor 1, kita bisa lihat bahwa ada tertawa ringan, hahaha, ada ngobrolnya sambil santai. Jadi di sini fokusnya kalimat ini menunjukkan posisi kontrol guru saat menemukan anaknya terlambat, dia adalah seorang teman. Yang kedua, patuhi aturan saya. Awas ya kamu. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana Ibu dan Bapak?
Ada yang mau berpendapat? Oh boleh. Saya juga mencoba Bu Guru ya. Untuk yang nomor 2 ini ada di posisi penghukum tampaknya ya. Karena di situ ada kalimat ancaman, awas ya kamu. Nah, gitu ya. Jadi ada clue-nya yaitu ada kata ancaman. Jadi terkait dengan hukuman gitu ya. Itu aja mungkin. Terima kasih Bu Nur. Silakan tepuk tangan Ibu dan Bapak buat Bu Nur Hayati. Betul sekali ya bahwa di sini ada kalimatnya, patuhi aturan saya, awas ya kamu. Ada ancaman, ada intimidasi. Kalau misalnya nggak ikutin aturannya berarti nanti ada hukuman lebih lanjutnya. Yang ketiga, adik, kamu gimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Benar-benar kamu ibu kecewa sekali. Kira-kira ibu dan bapak ini masuknya ke posisi kontrol yang mana? Ada yang mau berpendapat? Ah iya betul sekali. Ini posisi kontrolnya adalah guru yang membuat seseorang atau seorang anak merasa bersalah. Karena ada poin utamanya di sini. Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Tapi itu juga ditambah dengan padahal kamu udah janji nggak akan terlambat lagi. Lalu yang keempat, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ini apa Ibu dan Bapak? Posisi kontrol apa? Pemantau. Langsung fokusnya adalah kamu telat. Konsekuensinya adalah ini tanpa digali biasanya. Jadi langsung ke fokusnya konsekuensinya apa. Dan yang terakhir, jadi kamu terlambat. Kira-kira gimana kamu memperbaiki masalah ini? Besok ada kendala lagi nggak? Supaya nggak terlambat. Nah ini apa Ibu dan Bapak? Manajer. Untuk manajer fokusnya adalah gimana mencari solusi dan menggali masalah siswa itu apa sebetulnya. Kita lanjut Ibu dan Bapak. Berikutnya adalah untuk menciptakan budaya positif maka kita butuh yang namanya keyakinan kelas. Yang sudah kita terapkan di SMP Al-Amanah ini adalah peraturan kelas. Kalau guru dengan siswa berarti namanya apa ya? Kontrak belajar. Betul ya Ibu dan Bapak? Kita di SMP Al-Amanah alhamdulillah sudah dikasih momen, dikasih waktu sama Bapak Kepala Sekolah biasanya di minggu-minggu pertama untuk membuat kontrak belajar. Begitupun dengan wali kelas membuat aturan kelas. Nah, untuk membuat budaya positif yang perlu ditekankan adalah bukan aturan kelas Ibu dan Bapak ternyata. Yang perlu ditekankan adalah keyakinan kelas. Apa bedanya? Kalau keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang bahasanya lebih luas, lebih universal. Dan memang itu tidak menyudutkan suku, negara, ataupun agama manapun. Nah, dalam keyakinan kelas ini perlu dibuat dalam 3 cara. Yang pertama adalah libatkan siswa. Untuk tahun ini Ibu dan Bapak, saya sudah mencoba untuk melibatkan siswa dalam membuat peraturan kelas. Ini baru peraturan kelas ya. Jadi awalnya memang kalau keyakinan kelas itu harus buat dulu peraturannya. Libatkan siswa. Misalnya Ibu dan Bapak bisa memberikan sticky note kepada mereka, lalu mereka mengutarakan kira-kira aturan kelas supaya kelas kita ini tenang, damai, tertib itu apa saja. Wah mereka teh ngeburu dulu kan itu teh. Harus A, harus B, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh berlari-lari di kelas misalnya. Lalu mereka boleh menuliskan di papan tulis peraturan-peraturan tersebut atau mereka tempel sticky note-nya di papan tulis. Setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Kita rubah kalimat yang mereka utarakan kepada kita menjadi kalimat yang positif. Karena biasanya yang mereka utarakan itu nggak boleh makan. Kalimatnya negatif semua. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Dan juga yang terakhir adalah pernyataannya
umum, mudah diingat. Biasanya ada dua peraturan yang masuk ke dalam satu keyakinan. Contoh, tidak boleh menjaili teman. Yang kedua, tidak boleh berlari-lari di kelas. Sebetulnya keyakinan kelasnya apa kira-kira kesepakatannya Ibu dan Bapak? Membuat kelas tertib dan nyaman untuk semua orang, makanya universal. Nah, saya punya di slide berikutnya aturan kelas. Ada 3 aturan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak misalnya Ibu dan Bapak. Pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kedua, tidak boleh mengejek dan mengganggu teman. Ketiga, tidak boleh main bola di kelas. Kira-kira menurut Ibu dan Bapak, jika kalimatnya diganti menjadi kalimat positif, maka keyakinan kelasnya menjadi apa ya? Untuk yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, betul sekali. Menjaga kebersihan kelas juga bisa. Yang kedua, tidak boleh mengejek dan mengganggu teman. Kira-kira apa? Saling menghargai. Keren sekali. Yang ketiga, tidak boleh main bola di kelas. Bermain bola di lapang atau menjaga ketertiban, menjaga keamanan barang-barang kelas. Betul sekali. Keren sekali ya Ibu dan Bapak. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya yang perlu kita telaah lagi tentang budaya positif adalah segitiga restitusi. Rewas saya Ibu dan Bapak, waktu pertama kali segitiga restitusi aneh apa gitu ya. Karena bahasanya ilmiah sekali. Ternyata segitiga restitusi pada dasarnya adalah gimana cara kita memperlakukan anak saat anak itu mendapatkan masalah. Ada 3 yang harus kita lakukan saat anak mendapatkan masalah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan yang tentunya sudah kita buat di kelas. Ibu dan Bapak, perlu diketahui bahwa segitiga restitusi ini dapat dilakukan untuk kasus-kasus yang masih ringan. Jadi kalau kasusnya sudah terlalu berulang, masa kita nanya terus kan? Jadi kamu teh kunaon? Jadi kamu teh kunaon? Berulang-ulang itu kan tidak. Maka segitiga restitusi ini ditujukan untuk menciptakan kondisi murid sehingga dia bisa memperbaiki kesalahannya. Sehingga juga karakternya itu bisa lebih kuat saat dia kembali ke teman-temannya. Tidak merasa malu, tidak merasa dikekang, tidak merasa dibuang seperti itu. Ada kalimat-kalimat yang menunjukkan segitiga restitusi ini. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan juga menanyakan keyakinan. Dilanjutkan ya ke slide berikutnya. Ini Ibu dan Bapak. Ini kalimat yang ada dalam segitiga restitusi. Jujur saja saya kalau misalnya melihat ibu dan bapak guru mendapati anaknya sedang bermasalah, di sekolah kita itu sudah cukup baik segitiga restitusinya. Pasti digali lebih dalam lagi. Yang memang membutuhkan waktu kan kalau misalnya menggali lebih dalam tentang permasalahan anak-anak ini. Yang pertama, ini bisa diacaki Ibu dan Bapak, tidak kaku. Jadi gimana caranya supaya satu momen saat kita menemukan masalah, kita ngobrol sama anak, dan ketiga ini ada dalam obrolan kita. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini biasanya ada kalimat-kalimat ini. Gak apa-apa, gak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menyadari bahwa anak itu lagi belajar, kita stabilkan identitas dia. Supaya gak malu kalau misalnya ngelakuin kesalahan, normal. Yang ketiga, kita bisa kok ngeberesin ini, menyelesaikan ini. Yang keempat, kita cari solusi dari masalah ini. Fokusnya langsung solusi. Jadi gak harus, diceramahin apa-apa dulu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tapi langsung dari awal juga kita cari solusinya apa. Setelah kita mencari tahu alasannya apa.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat yang biasanya ada adalah, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk ya dari kesalahan yang sudah kamu buat. Kedua, kamu pasti punya alasan kenapa ngelakuin ini. Tiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mengembangkan sikap yang baru. Harus memperbaiki sikap itu. Kayak ada seorang anak, ibu dan bapak, di kelas 9, dia kekeh sumerekeh, nggak pengen kalau misalnya bergabung sama teman-teman yang lain. Inginnya tuh menyendiri, ngerjain kelompok juga pokoknya, budak aku bisa sendiri. Satu momen itu boleh dilakukan. Dia boleh mempertahankan apa yang dia percaya bahwa saya bisa kok ngelakuin ini sendiri. Tapi satu momen lagi kita harus nyari solusinya supaya dia bisa berbaur dengan temannya. Kan gak apa-apa ya kalau misalnya kita bisa menyelesaikan masalah sendiri. Karena toh ke depannya juga kita pada saat terjun langsung ke masyarakat, menjadi manusia yang lebih dewasa, kita butuh untuk bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Tapi juga ibu dan bapak, kita juga butuh untuk bisa bersosialisasi, berkelompok dengan orang lain. Yang ketiga, terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan, apa sih sebenarnya yang sudah kita sepakati? Sepakatan apa sih yang dilanggar ibu dan bapak gitu ke anak? Tanyain lagi, pasti anak tuh bilang, iya sih sebenarnya gak boleh main bola di kelas. Dia udah tahu nih kesepakatan kita, apa keyakinan kelas kita itu membuat ketertiban di kelas. Saat dia bikin ulah dengan bermain bola, maka ada keyakinan kelas yang dia langgar. Kita lanjutkan ibu dan bapak. Nah, sampai pada momen terakhir, momen puncak, yaitu kesimpulan. Saya percaya ibu dan bapak, kita bersama-sama bisa berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif dengan cara kita konsisten membiasakan aturan-aturan kita itu dipenuhi, ditaati oleh mereka. Hanya yang menjadi PR bukan hanya konsisten, tapi juga kita sebagai guru adalah suri tauladan mereka. Saat kita berbicara A, maka supaya budaya positif itu terjalin, maka kita juga harus melakukan A. Saat kita berbicara B kepada mereka, maka kita juga harus mencontohkan B kepada mereka. Supaya bukan fokus kita hanya kepada mereka, tapi memang semua warga sekolah itu sudah terbiasa melakukan apa yang kita minta kepada mereka. Maka kesimpulan hari ini, ibu dan bapak, untuk mewujudkan budaya positif, kita bisa mulai dengan membuat keyakinan kelas. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah anak harus benar-benar dilibatkan dalam proses pembuatan keyakinan kelas ini. Pelanggaran terhadap keyakinan kelas akan terjadi biasanya karena tidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasar mereka atau kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Untuk menyikapi hal ini, maka guru harus bersikap sebagai seorang manajer. Alangkah baiknya sebagai seorang manajer. Guru berkolaborasi dengan siswa agar siswa mampu menyelesaikan dan mencari solusi untuk masalahnya dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Seperti itu ibu dan bapak. Ya, mohon tepuk tangannya untuk saya. Ya, sudah selesai ini menyampaikan informasi, mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu dan bapak. Ada yang ingin ditanyakan ibu dan bapak sebelum saya tutup? Tidak ada. Alhamdulillah, lega sekali saya. Ya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya katakan tidak menyinggung, tidak menyakiti hati ibu dan bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.